Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya kalau hujan, kalau panas kadang merasa bingung, maka saya siap-siap dengan payung saya. Sedia payung sebelum hujan. Payung cantik. Ini payung cantik ya. Saya ketika bertugas di Jakarta, kemudian sering mendampingi para pekerja buruh di Tangerang. Itu sudah tahun 93-94. Karena panas suasananya, saya biasanya naik angkot dari Jakarta, naik bis kota, Patas, kemudian sampai di Cimone. Waktu itu sekarang katanya sudah jadi pertokoan Cimone. Kemudian saya naik angkot. Setiap kali turun dari angkot, saya langsung membuka payung dan memakai payung supaya nggak kepanasan. Tapi banyak orang komentar, pria hamil, awas ada ibu-ibu hamil. Karena memang perut saya juga besar, maka orang sering mengejek saya apalagi pakai payung, pria hamil. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan pesta atau hari raya yang didedikasikan untuk Maria. Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Kita ikut terlibat dalam kegembiraan Maria. Maria yang kemudian diangkat menjadi ibu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini bicara tentang malaikat Gabriel yang menjumpai Maria, kemudian memberikan kabar gembira. Dan kemudian Maria pun bingung, bagaimana mungkin hal ini terjadi karena aku belum bersuami? Apakah saya tiba-tiba hamil? Malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus menaungi engkau dan apapun akan terjadi. Maka anak yang akan kau kandung akan dinamai yang kudus dari Allah. Tetapi Maria tentu saja bergulat. Bagaimana saya belum punya suami, kemudian saya mengandung, saya hamil. Saya aja yang laki-laki itu sudah dikomentari banyak orang, sudah merasa malu kadang, merasa kurang ajar saya diejek-ejek. Apalagi ini seorang yang hamil belum punya suami. Saudara-saudari yang terkasih, tentu tantangan berat bagi Maria. Tapi waktu itu Maria mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria merasakan hampa karena begitu berita gembira itu, dia justru merasa ketakutan. Karena dia akan menjumpai orang-orang yang nyata yang sudah mengetahui bahwa dia sudah hamil, padahal baru bertunangan dengan Yosef. Maka Maria menjadi bingung pada waktu itu. Dan kemudian dia merasakan tertekan. Tidak bisa cerita kepada siapapun. Kalaupun cerita pasti akan ditertawakan. Itu tidak mungkin. Maka Maria menjadi kebingungan. Dia mulai merasakan atau menjalani perutusan itu. Dan yang membuat dia terhibur adalah ketika Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Waktu itu muncul kata-kata doa Magnificat seperti air mancur atau air terjun yang keluar ngocor dari hati Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Saudara-saudari yang terkasih, doa Magnificat itu muncul karena ternyata ada yang paham, ada yang mengetahui sejarah keselamatan yang dipendam sendiri oleh Maria, yaitu Elisabet saudaranya. Ketika mengunjungi Elisabet, Elisabet mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Maria merasa plong, merasa lega. Ada orang yang memahami karya keselamatan Tuhan. Selain Elisabet dan tentu saja nanti Yosef, tidak ada yang lain. Maka kemudian Maria mengucurkan doa yang kita kenang sampai saat ini sebagai doa Magnificat. Doa pujian,
Magnificat anima mea. Pujian pada Tuhan, syukur pada Tuhan dari dalam hatiku, anima mea, jiwaku. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang kita pun juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Masih kita simpan, karena kalau cepat-cepat kita ungkapkan akan ngabar atau nyabar atau terbang menguap. Tetapi ketika kita simpan, kita refleksikan, dan kemudian pada saat yang tepat bisa kita sharingkan, kita bagikan. Disitulah kita seperti Maria. Magnificat kita, pujian syukur kita pada Tuhan sebagaimana Maria. Mari kita coba lihat dalam sejarah hidup kita, apa rahmat-rahmat Tuhan itu kita temukan, dan kemudian kita ciptakan doa syukur kita pada Tuhan sebagaimana Magnificat yang dinyanyikan oleh Maria. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.